Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tani Derita Butar-Butar dengan NPM 2009-20001, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Video ini merupakan salah satu tugas dari Bapak Chandra Loritua Gultom, SPD MPD, dengan materi pemahaman seorang guru terhadap pemberian reward, pemberian sanksi, dan motivasi. Agar lebih jelasnya lagi, simak video ini ya. Terima kasih. Baiklah, materi yang akan dibahas dalam video ini adalah tentang yang pertama, pemberian reward, yang kedua, pemberian sanksi atau punishment, dan yang ketiga, motivasi. Yang pertama itu pengertian reward. Bagian A, pengertian reward. Reward adalah segala sesuatu yang berupa penghargaan yang menyenangkan perasaan yang diberikan kepada siswa karena hasil baik dalam proses pendidikannya dengan tujuan agar senantiasa melakukan pekerjaan yang baik dan terpuji. Yang bagian B, tujuan pemberian reward. Adapun tujuan pemberian reward menurut Muhammad Jaipul Roshid pada tahun 2018 halaman 44, ada beberapa tujuan reward, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menarik. Kita harus mampu menarik orang yang berkualitas untuk menjadi anggota organisasi. Dengan maksudnya, orang yang berkualitas dalam organisasi, maka organisasi akan jauh menjadi lebih baik, sehingga akan membuat intern dan ekstern organisasi akan menjadi baik, sehingga peserta didik akan lebih tertarik untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain, baik itu di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. 2. Mempertahankan. Reward juga bertujuan untuk mempertahankan perilaku baik peserta didik dengan segala macam strateginya. Sistem reward yang baik dan menarik mampu meminimalkan jumlah peserta didik yang berperilaku tidak baik, karena peserta didik akan merasa memiliki tanggung jawab kepada dirinya sendiri dalam hal berbuat atau bersikap yang lebih baik sebelum reward itu diberikan. Kekuatan. Adanya kekuatan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam mempertahankan sesuatu atau bersikap menjadi baik sangat dibutuhkan. Karena tanpa adanya kekuatan, maka peserta didik akan kembali melakukan perbuatan atau bersikap yang kurang baik kesekian kalinya. Yang keempat, motivasi. Sistem reward yang baik harus mampu meningkatkan motivasi peserta didik untuk mencapai prestasi yang jauh lebih tinggi, utamanya dalam hal efektif. Yang kelima, pembiasaan. Setelah keempat tujuan dari reward tersebut berjalan efektif, maka hal yang tidak kalah pentingnya ialah pembiasaan diri untuk berbuat baik, sehingga akan terus-menerus menjadi lebih baik. Yang selanjutnya, C. Indikator pemberian reward. Menurut Ali Sukri Sabri pada tahun 2005 halaman 60, penghargaan sebagai salah satu metode pembelajaran mempunyai beberapa indikator, yakni yang pertama, pujian. Kita tahu, pujian merupakan tindakan mengungkapkan persetujuan atau kekaguman. Pujian dapat meningkatkan harga diri, kemandirian, minat belajar, dan prestasi belajar peserta didik. Pujian merupakan penghargaan yang paling mudah dilakukan. Biasanya dilakukan dengan kata-kata seperti yes, bagus, tingkatkan, dan sebagainya. Yang kedua, penghormatan. Penghargaan ini mengacu pada dua bentuk, yaitu penobatan, di mana peserta didik diumumkan kepada seluruh teman-temannya secara terbuka sebagai peserta didik yang mencapai sesuatu hal yang baik. Penghormatan juga mengacu pada pemberian kuasa untuk melakukan sesuatu hal. Misalnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk menunjukkan caranya menyelesaikan soal suatu mata pelajaran atau tugas lain. 3. Hadiah. Penghargaan dengan cara ini bisa berdampak kurang baik pada motivasi belajar peserta didik. Peserta didik belajar bukan untuk menjadi tahu, melainkan untuk mendapatkan hadiah. Manakala tidak mendapatkan hadiah, peserta didik menjadi malas belajar. Karena itu,
Hadiah harus diberikan secara tepat, dalam tepat waktu dan tepat karena perlu. Misalnya, pada saat hari raya keagamaan. Yang keempat, tanda penghargaan. Ini merupakan penghargaan yang bersifat simbolis, biasanya berupa surat-surat tanda penghargaan, piala, dan sebagainya. Yang kedua itu, pemberian sanksi atau punishment. Yang bagian A, pengertian punishment. Punishment merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang setelah dia melakukan perilaku negatif dengan tujuan memperbaiki perilaku negatif tersebut. Yaitu tujuan pemberian sanksi atau punishment. Menurut Umar H. Malik pada tahun 2001 halaman 102, tujuan pemberian sanksi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasarnya tindakan harus kasih sayang dan rasa tanggung jawab, bukan karena alasan dendam atau pembalasan. Karena itu, jangan menghukum anak pada saat pendidik sedang marah atau terganggu emosinya. Yang kedua, tujuan hukuman. Ini merupakan untuk perbaikan tingkah laku atau sifat-sifat yang kurang baik dan terutama untuk kepentingan peserta didik di masa yang akan datang. Yang ketiga, hukuman yang edukatif akan menimbulkan rasa menyesal pada subjek didik, bukan menimbulkan rasa sakit hati atau dendam. Penyesalan atas diri sendiri dibarengi dengan kesadaran anak bahwa hukuman ini juga terpaksa menimbulkan rasa kurang enak pada pendidik akibat perbuatannya, merupakan pertanda bahwa hukuman tersebut diterima secara sewajarnya oleh peserta didik. Selanjutnya itu, bentuk-bentuk pemberian sanksi atau punishment. Bentuk-bentuk pemberian sanksi yang biasa diterapkan pendidik dapat terbagi menjadi beberapa bentuk. Menurut Aris Soimin dalam jurnal Afitri Hartono pada tahun 2017 halaman 30 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukuman presentasi. Hukuman presentasi adalah penggunaan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau rangsangan yang tidak disukai, seperti siswa disuruh menulis "Saya tidak akan mengganggu kelas" 100 kali atau cacian atau tamparan, serta bisa juga bentakan. Yang kedua, hukuman penghapusan. Ini merupakan menghapus penguatan, contohnya yaitu siswa dihukum dengan tidak boleh beristirahat, berdiri di depan kelas, atau hilangkannya hak-haknya. Yang ketiga, time out. Time out adalah menghukum siswa yang tingkah lakunya melanggar tata tertib kelas dengan menyuruh berdiri di sudut kelas, dengan tujuan agar tingkah laku nakal itu dapat hilang atau agar siswa lain terhindar dari tingkah lakunya yang nakal. Selanjutnya itu nomor 3, motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah seluruh daya penggerak psikis yang ada dalam diri individu siswa yang dapat memberikan dorongan untuk belajar demi mencapai tujuan dari belajar tersebut. Yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Menurut Ahmad Rifai dan Katarina Triani dalam Dia Puspitas Wulandari pada tahun 2018 halaman 8, terdapat 6 faktor yang mempengaruhi motivasi belajar antara lain. Yang pertama, sikap. Ini memiliki pengaruh yang kuat karena sikap membantu siswa dalam merasakan dunianya dan memberikan pedoman kepada perilaku dalam menjelaskan dunianya. Yang kedua, kebutuhan. Kebutuhan bertindak sebagai kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan. Semakin kuat seseorang merasakan kebutuhan, semakin besar peluangnya untuk mengatasi perasaan yang menekan di dalam memenuhi kebutuhannya. Kaitannya dengan motivasi belajar adalah apabila siswa membutuhkan atau memiliki kemauan akan sesuatu untuk dipelajari, mereka cenderung sangat termotivasi. Yang ketiga, rangsangan. Rangsangan merupakan perubahan di dalam persepsi atau pengalaman dengan lingkungan yang membuat seseorang aktif. Kaitannya dengan motivasi belajar adalah terletak pada penyelenggaraan pembelajaran yang merangsang. Apabila proses pembelajaran ini dapat merangsang siswa untuk belajar, maka siswa akan termotivasi untuk belajar. 4. Afeksi. Konsep afeksi berkaitan dengan pengalaman emosional, kecemasan, kepedulian,
dan pemilikan dari individu atau kelompok pada waktu belajar. Kaitannya dengan motivasi belajar adalah afeksi dapat menjadi motivator intrinsik. Yang kelima, kompetensi. Teori kompetensi mengasumsikan bahwa siswa secara alamiah berusaha keras untuk berinteraksi dengan lingkungannya secara efektif. Kaitannya dengan motivasi belajar adalah siswa secara intrinsik termotivasi untuk menguasai lingkungan dan mengerjakan tugas-tugas secara berhasil agar menjadi puas. 6. Penguatan. Penguatan merupakan peristiwa yang mempertahankan atau meningkatkan kemungkinan respon. Kaitannya dengan motivasi belajar adalah penggunaan penguatan yang efektif, seperti penghargaan terhadap hasil karya siswa, pujian, penghargaan sosial, dan perhatian akan mengakibatkan peningkatan pada proses belajar siswa. Selanjutnya itu indikator motivasi. Menurut B. Uno Hamzah pada tahun 2017 halaman 23, indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya disebut motif berprestasi, yaitu motif untuk berhasil dalam melakukan suatu tugas dan pekerjaan atau motif untuk memperoleh kesempurnaan. Kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Penyelesaian suatu tugas tidak selamanya dilatar belakangi oleh motif berprestasi atau keinginan untuk berhasil. Kadangkala, seorang individu menyelesaikan suatu pekerjaan sebaik orang yang memiliki motif berprestasi tinggi, justru karena menghindari kegagalan yang bersumber pada ketakutan akan kegagalan itu. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Harapan didasari pada keyakinan bahwa orang dipengaruhi oleh perasaan mereka tentang gambaran hasil tindakan mereka. Contohnya, orang yang menginginkan kenaikan pangkat akan menunjukkan kinerja yang baik kalau mereka menganggap kinerja yang tinggi diakui dan dihargai dengan kenaikan pangkat. Yang keempat itu, adanya penghargaan dalam belajar. Pernyataan verbal penghargaan dalam bentuk lainnya terhadap perilaku yang baik atau hasil belajar anak didik yang baik merupakan cara paling mudah dan efektif untuk meningkatkan motif belajar anak didik kepada hasil belajar yang lebih baik. Pernyataan seperti bagus, hebat, dan lain-lain, di samping akan menyenangkan siswa, pernyataan verbal seperti itu juga mengandung makna interaksi dan pengalaman pribadi yang langsung antara siswa dan guru, dan penyampaiannya konkret sehingga merupakan suatu persetujuan pengakuan sosial, apalagi kalau penghargaan verbal itu diberikan di depan orang banyak. Yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Baik simulasi maupun permainan merupakan salah satu proses yang sangat menarik bagi siswa. Suasana yang menarik menyebabkan proses belajar menjadi bermakna. Segala sesuatu yang bermakna akan selalu diingat, dipahami, dan dihargai. Seperti kegiatan belajar seperti diskusi, brainstorming, pengabdian masyarakat, dan sebagainya. Yang keenam, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Pada umumnya, motif dasar yang bersifat pribadi muncul dalam tindakan individu setelah dibentuk oleh lingkungan. Oleh karena itu, motif individu untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk belajar dengan baik, dapat dikembangkan, diperbaiki, atau diubah melalui belajar dan latihan. Dengan perkataan lain, melalui pengaruh lingkungan belajar yang kondusif. Ini salah satu faktor pendorong belajar anak didik. Dengan demikian, anak didik mampu memperoleh bantuan yang tepat dalam mengatasi kesulitan atau masalah dalam belajar. Yaitu jenis-jenis motivasi. Menurut Sardiman pada tahun 2014 halaman 89, jenis motivasi belajar dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini merupakan kegiatan belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan penghayatan suatu kebutuhan dan dorongan yang secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Misalnya,
belajar karena ingin memecahkan suatu masalah, ingin mengetahui mekanisme sesuatu berdasarkan hukum dan rumus-rumus, ingin menjadi seorang profesor atau ingin menjadi seorang yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif yang berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Sebagai contoh, seseorang itu belajar karena tahu besok pagi akan ujian dengan harapan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh temannya. Demikianlah materi yang bisa saya jelaskan tentang pemahaman guru terhadap pemberian reward, pemberian sanksi, dan juga motivasi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga video saya ini dapat bermanfaat. Terima kasih.